Rapat dengar pendapat, RDP, yang digelar oleh DPRD Maros, bersama Selebes Law and Transparency, KLAT, perihal kualitas pelayanan air di PDAM Tirta Bantimurung Maros, berlangsung alot, Senin, 17 Mei 2025. Dirut PDAM Maros, Muhammad Salahuddin yang hadir bersama beberapa petingginya, dicecar dengan berbagai pertanyaan dari KLAT dan juga anggota DPRD Maros, usai memberikan beberapa penjelasan terkait persoalan yang mereka hadapi saat ini. Salahuddin menjelaskan, saat ini kondisi PDAM Maros terancam bangkrut akibat selama beberapa tahun terakhir, mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis. Tahun 2020, laba PDAM masih mencapai 2 miliar rupiah, lalu di tahun 2021 turun menjadi 1,6 miliar rupiah, kemudian di tahun 2022 kembali turun menjadi 424 juta rupiah. Terakhir di tahun 2023, laba bersihnya hanya 132 juta rupiah. Menurunnya nilai laba PDAM itu diakui oleh Salahuddin akibat tingginya biaya produksi yang ditanggung oleh PDAM. Sementara, tarif air tidak pernah dinaikkan sejak tahun 2009 lalu sebesar Rp2.700 per meter kubik. Hal itulah yang membuat PDAM bersama pemerintah menaikkan tarif di tahun 2025 ini secara berkala kepada para pelanggannya dengan mengacu pada surat keputusan Gubernur Sulsel terkait batas tarif PDAM. Di mana batas terendah Rp4.400 per meter kubik dan tertinggi Rp12.000 per meter kubik. Terkait kondisi air yang tidak selalu mengalir, Salahuddin menjelaskan, masalahnya ada pada kuantitas air dan kapasitas pompa pendorong yang tidak mampu menjangkau hingga ke ujung pipa sambungan akhir. Terlebih, pada saat waktu puncak pemakaian secara bersamaan. Sementara untuk kualitas air yang dikeluhkan sering keruh dan berbau, Salahuddin mengaku karena faktor hujan di hulu sungai yang membuat kondisi air keruh dan berlumpur. Meski diolah di instalasi, banyaknya lumpur terkadang masuk ke dalam penampungan. Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Advokasi KLAT, Fahmi Sofia menegaskan, pelanggan PDAM tidak akan mempersoalkan kenaikan tarif jika PDAM bisa membuktikan peningkatan kualitas layanan air mereka. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sekilas kami sampaikan profil Kepala Bagian Hubungan Langganan Satuan Pengawas Internal PDAM, kemudian di samping beliau Bapak Rajat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berbagi terus dengan pelayanan. Sebelum kita membahas informasi dan juga terkait dengan kenaikan tarif, ya. Untuk menyampaikan, ini sudah jelas keluar dan mungkin ada feedback lagi. Ya. Harap bahwa teman-teman dari PDAM bisa memaksimalkan kualitas pelayanan PDAM dan tentu dengan kenaikan tarif yang sifatnya progresif ya. Progresif ini bisa juga berefek baik dengan proses pelayanan yang ada di PDAM ini. Dengan kenaikan tarif juga tidak signifikan dan ini bertahap selama 3 tahun. Ya, mungkin ada tambahan dari Direktur PDAM. Kira-kira apa solusinya Pak Alat untuk atau apa seperti apa mungkin ke depan? Ini yang saya mau, itu kan kekeruhan insidentil kejadiannya di hari Rabu. Saya kira misalnya selama sebulan, selama ini dia keruh terus, nah ternyata kan itu yang kejadian. Solusi yang kami lakukan yang pertama itu kami membuat wash out pembuangan pipa pembuangan di beberapa titik di ujung-ujung pipa, ya, sehingga ketika misalnya ada keluhan air keruh, itu kita langsung normalkan lewat pembuangan tersebut. Ya. Ini sudah kita lakukan. Kadang durasinya itu sampai 5 menit sampai 10 menit seperti itu. Pak, tadi kan juga terkait ada masukan dari Pak Amri, ketika keruh air atau mungkin mati tidak dibayar. Nah itu seperti apa tanggapannya atau mungkin ada diskon atau bagaimana modelnya? Ini sulit kami kebijakan seperti itu karena kita tidak tahu di mana saja yang pelanggan-pelanggan siapa saja yang mengalami keruhan. Kemudian ketika misalnya itu mau dilakukan tiba-tiba semuanya mengaku keruh seperti itu. Tapi yang saya mau sampaikan ini insidentil. Adanya kejadian yang seperti digambarkan tadi
ada tiba-tiba ada air ya seperti itu. Kemudian seperti yang disampaikan tadi Pak Amri, tidak sesederhana itu juga pengolahan kita yang ada di dalam, bahwa harus diolah dulu baru dilempar seperti itu. Itu kita sudah lakukan. Cuma yang terjadi tadinya itu adalah ketika air yang masuk ke reservoir itu lebih kalah cepat dengan air yang terdistribusi, sehingga volume reservoir itu menurun sampai ke level yang seharusnya sudah tidak bisa lagi didistribusi seperti itu. Yeah. Pak, tadi saya lihat biaya produksi yang paling mahal itu adalah belanja pegawai 11 miliar. Itu kenapa bisa, Pak? Apakah terlalu banyak pegawainya atau apa? Kalau jumlah pegawai kami itu sudah sesuai dengan standar kinerja, itu 151 orang. Sekarang itu kalau di tahun 2025 ini sisa 146. Tapi hampir separuh, Pak, dari total biaya produksi itu 27 miliar, itu 39%, dan itu sudah menjadi batas maksimal yang harus yang bisa dikeluarkan untuk belanja pegawai maksimal 40%. Pak, tadi juga disebutkan kalau misalnya alat di IPA itu katanya sudah tua, bagaimana itu, Pak? Dari tahun Oh iya, 93. PDAM lahir di Maros itu di tahun 93, jadi bisa dibayangkan instalasi kita yang sudah sejak 93. Selama ini tidak ada pembaruan. Tidak ada pembaruan, yang ada hanya perbaikan saja, pemeliharaan. Kalau pembaruan kira-kira berapa? Ini yang kami mau lakukan di tahun ini. Kami sudah ajukan ke Pemkab, bahkan sampai ke Kementerian PU. Untuk uprating saja itu menaikkan dari 20 ke 50 itu kita butuh 11 miliar. Nah, itu hanya penambahan 60 liter saja kita butuh 11 miliar. Kalau penggantian Pak berapa? Sebenarnya kalau untuk pengolahan itu tidak ada harus dibarui memang. Harus dibarui memang. Kalau saya kasih contoh di satu pengolahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.